wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsa Binana Harti dari kelas 11 IPA 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang syirkah, yaitu pengertian, hikmah, rukun, syarat, dan hukumnya. Yang pertama, pengertian. Syirkah adalah berarti mencampurkan dua bagian atau lebih sehingga tidak dapat lagi dibedakan antara bagian yang satu dan bagian yang lainnya. Menurut istilah, syirkah adalah suatu akad yang dilakukan oleh dua belah pihak atau lebih yang bersepakatan untuk melakukan usaha dengan tujuan memperoleh keuntungan. Adapun landasan hukum syirkah adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Shad ayat 24 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wa inna katsiran minal khulata'i ilayhi ba'duhum ala ba'din illal ladzina amanu wa 'amilus sholihat. Yang artinya, memang banyak dari orang-orang yang bersekutu itu berbuat zalim kepada yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebijakan. Yang kedua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfiul Fadamayanti dari kelas 11 IPA 2. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi presentasi saya, yaitu jenis-jenis syirkah. Yang pertama yaitu syirkah inan. Syirkah inan adalah suatu bentuk ikatan yang berupa kesepakatan kerjasama antara dua orang ataupun lebih dalam kerja dan modal, baik dijalankan secara bersama-sama ataupun dengan merujuk salah satu peserta syirkah untuk menjalankannya. Yang kedua yaitu syirkah abdan. Syirkah abdan merupakan kerjasama usaha antar pihak yang menyertakan kontribusi kerja atau amal tanpa kontribusi modal atau ma'al. Kontribusi kerja yang dimasukkan dapat berupa kerja fisik dan juga kerja pikiran. Tidak ada syarat kesamaan profesi pada praktek syirkah abdan, sehingga memungkinkan kerjasama syirkah abdan antara pihak yang menyumbang kerja pikirannya dan satu pihak lagi kerja fisiknya. Yang ketiga yaitu syirkah wujuh. Syirkah wujuh merupakan kerjasama usaha antara dua belah pihak atau lebih yang masing-masing pihak memberikan kontribusi kerja atau amal. Disebut syirkah wujuh karena para pihak yang akan melakukan syirkah ini memiliki reputasi baik dan juga keahlian dalam berbisnis. Para pihak ini membeli barang dengan cara membayar kredit atau rundah kepada pemilik barang, kemudian menjual kembali secara tunai. Mereka dapat melakukan hal tersebut karena mempunyai reputasi baik, sehingga mereka dipercaya baik oleh pemilik barang tersebut, maupun masyarakat ataupun calon pembeli. Yang ketiga yaitu syirkah mufawadah. Syirkah mufawadah merupakan kerjasama antara dua orang atau lebih. Setiap pihak memberikan suatu porsi dari keseluruhan dana dan juga berpartisipasi dalam kerja. Setiap pihak membagi keuntungan dan kerugian secara sama. Misalnya, A adalah pemodal, berkontribusi modal pada B dan C. Dua insinyur teknik sipil yang sebelumnya juga sepakat bahwa masing-masing akan berkontribusi kerja. Kemudian B dan C juga sepakat untuk berkontribusi modal untuk membeli barang secara kredit atas kepercayaan pedagang kepada B dan C. Baiklah, itulah materi saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menyambung penjelasan tentang materi kami, yaitu syirkah, yang dimana sebelumnya sudah dijelaskan oleh Caca dan Alpia. Saya akan menjelaskan itu bagian rukun dan syarat syirkah. Untuk rukun syirkah, yang pertama secara garis besar ada 3 rukun syirkah, yang dimana yang pertama itu kedua belah pihak yang akan berakad atau akidami. Persyaratan orang yang akan melakukan akad adalah harus memiliki kecakapan atau ahliyah dan melakukan tasyaruf atau pengolahan harta. Yang kedua dari rukun ini adalah objek akad yang disebut juga ma'qud alaihi, mencakup pekerjaan
ataupun modal. Adapun persyaratan pekerjaan atau benda yang boleh dikelola di dalam syirkah harus halal dan diperbolehkan dalam agama, dan pengelolanya juga dapat diwakilkan. Yang ketiga, akad atau bisa disebut juga dengan istilah sigat adapun syarat syah akad harus berupa tasarruf, yaitu harus adanya aktivitas yang berupa pengolahan. Yang kedua yaitu syarat syirkah. Syarat syirkah itu ada 3, yang dimana yang pertama itu syarat lafaz, yang dimana kalimat akad hendaknya mengandung arti izin untuk menjalankan barang perserikatan. Misalnya salah satu pihak di antara keduanya berkata, kita berserikat untuk barang ini dan saya izinkan kau menjalankannya dengan jalan jual beli dan lain-lain. Jawab pihak lainnya, saya seperti yang engkau katakan tersebut. Untuk yang syarat yang kedua, syarat untuk menjadi anggota perserikatan adalah berakal, balik, dan merdeka. Dan syarat yang ketiga yaitu syarat dari modal perkongsian. Syarat dari modal perkongsian ini juga dibagi menjadi 2, yaitu modal hendaknya berupa uang, emas atau perak. Adapun barang yang dapat ditimbang atau ditakar. Yang kedua, barang itu hendaknya dicampurkan sebelum akad hingga kedua barang itu tidak ada bedanya lagi. Setelah itu saya akan menjelaskan hikmah dari perbuatan syirkah. Itu juga ada hikmahnya, yang dimana hikmah syirkah itu adalah yang pertama, perusahaan dan perdagangan akan lebih maju. Yang kedua, pendapatan akan lebih besar dan lebih berarti melalui kerja sama atau serikatan dalam syirkah. Yang ketiga, kemajuan perusahaan akan lebih besar karena merupakan hasil pemikiran orang banyak atau lebih dari satu orang. Yang keempat, banyak menyerap tenaga kerja, jadi membantu orang juga agar mendatangkan pekerjaan ataupun juga membantu orang. Modal hendaknya berupa uang, emas atau perak. Adapun barang yang dapat ditimbang atau ditakar. Yang kedua, barang itu hendaknya dicampurkan sebelum akad hingga kedua barang itu tidak ada bedanya lagi. Setelah itu saya akan menjelaskan hikmah dari perbuatan syirkah. Itu juga ada hikmahnya, yang dimana hikmah syirkah itu adalah yang pertama, perusahaan dan perdagangan akan lebih maju. Yang kedua, pendapatan akan lebih besar dan lebih berarti melalui kerja sama atau serikatan dalam syirkah. Yang ketiga, kemajuan perusahaan akan lebih besar karena merupakan hasil pemikiran orang banyak atau lebih dari satu orang. Yang keempat, banyak menyerap tenaga kerja, jadi membantu orang juga agar mendatangkan pekerjaan ataupun juga membantu orang dalam